Hai, Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melihat Yi Feng bertanya, Lu Xinlan menjawab dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah tandu Dewi Surgawi, dan orang yang duduk di dalamnya adalah Lu Suyao. Memang benar, dengan wajah yang disebut klan Putri Duyung Naga Surgawi, tandu ini dapat ditempatkan di udara di atas menara Wanbao. Manusia ikan ini begitu kuat sehingga bahkan mereka yang bekerja untuk mereka pun merasa percaya diri. Yi Feng mengangguk. Melihat beberapa sosok pergi, ia sedikit mengernyit. Karena Lu Suyao sudah datang ke Menara Wanbao, mengapa mengerahkan begitu banyak orang? Lu Xinlan tampak agak aneh. Pangeran ketiga dari klan Tianlong Jiao sangat eksentrik. Dia ingin setiap pulau mempersembahkan seorang dewi. Dewi yang disebut-sebut itu sebenarnya berstatus rendah. Meski begitu, dia hanya bisa mempermalukannya dan tidak akan pernah menoleransi orang lain yang mendekat lebih dulu. Sejak dia menjadi dewi, tidak ada pria yang diizinkan mendekatinya. Kontak kulit adalah kejahatan serius. Selama puluhan ribu tahun, setelah seseorang menjadi dewi, dia harus dikelilingi dan dilayani oleh para kultivator wanita. Semua kekuatan akan mengirim orang untuk menjaganya, pertama untuk mencegah sang dewi melarikan diri secara diam-diam, dan kedua untuk menghindari masalah yang tidak perlu sampai sang dewi memasuki klan Tianlong Jiao. Pangeran ketiga ini juga seorang ahli ikan. Dia ingin mempermalukan sang dewi, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mendekatinya, bahkan sedikit pun tidak. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun, dan dia masih harus menjadi seorang pemula. Ada banyak persyaratan yang polos dan rumit. Aku tidak tahu, dan kupikir dia akan menikahinya secara formal. Mesum aneh macam apa ini? Seekor ikan busuk, yang menindas umat manusia dan banyak menuntut, benar-benar mengira dirinya seekor naga. Yi Feng mengerutkan kening ketika mendengarnya. Apa yang akan terjadi jika mereka menyentuhnya? Wajah Lu Xinlan berubah ketika mendengar suara itu, dan suaranya sedikit merendah. Kalau begitu, pasti akan mengundang amukan petir. Jika pangeran ketiga klan Putri Duyung Tianlong tahu, dia pasti akan menghancurkannya menjadi abu. Mendengar ini, amarah Yi Feng tak terbendung lagi. Seekor ikan benar-benar bertindak begitu arogan, sungguh kebiasaan buruk. Meskipun ia mengutuk, ia juga menemukan peluang baru. Kelompok manusia ikan ini memang penuh kebencian, tetapi mereka telah bercokol di Laut Cina Timur selama puluhan ribu tahun, tak seorang pun akan berani melawan, jadi mereka pasti sangat kuat. Jika ia hanya membuat mereka marah, bukankah ia akan berhasil mati? Setidaknya, kekuatan sekuat itu seharusnya juga bisa menguji kultivasinya sendiri. Setelah menemukan peluang itu secara tak terduga, Yi Feng menjadi lebih teguh dalam pikirannya. Tak ingin disentuh orang lain. Haha, hari ini, aku akan menyentuhnya dan menunjukkannya padamu. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Masalah ini melibatkan banyak orang, dan pihak lawannya juga sangat berkuasa. Memang mudah baginya untuk bertindak mencari kematian dan membangkitkan kebencian. Jika dia menyakiti ribuan kultivator di Laut Cina Timur, itu akan menjadi jebakan. Hanya peduli pada diri sendiri bukanlah hal yang dilakukan pria sejati. Baik itu teman dekat maupun kultivator biasa yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, Yi Feng tak mau terlibat dan dibunuh. Ia merenung sejenak. Ia tak punya ide bagus, jadi ia diam-diam bertanya pada sistem. Jika aku menyelesaikan tugas ini, apa manfaatnya selain keabadian dan kemajuan pesat dalam kultivasi? Bisakah aku menghidupkan kembali orang mati? Setelah beberapa panggilan yang mengancam jiwa, sistem anjing itu akhirnya menjawab dengan setengah hati. Ya, mendengar ini, secercah harapan melintas di hati Yi Feng. Bisakah aku menghidupkan kembali orang mati? Kalau begitu, semuanya akan berubah. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika aku membunuh orang lain, selama aku berhasil mencari kematian, aku dapat menghidupkan kembali mereka, dan kemudian berurusan dengan orang-orang ikan busuk itu, dan aku dapat memberikan Laut Cina Timur sepotong kebebasan. Di masa depan, orang mati akan dikompensasi dengan penatua penguasa pulau atau sesuatu, dan beberapa wilayah akan dibagi. Bukankah ini sejuta kali lebih baik daripada menjadi budak? Hei, Yi Feng, kamu benar-benar jenius. Setelah beberapa saat menganalisis, Yi Feng telah mengetahuinya. Selama dia dekat dengan Lu Suyao dan membuat marah pangeran manusia ikan yang mesum itu, dia dapat menyelesaikan misi bunuh diri dengan melakukannya. Di masa depan, dia tidak hanya akan dapat mencapai tujuannya, tetapi juga menyelesaikan semua masalah di Laut Cina Timur. Ini benar-benar rencana yang sempurna. Jika aku tahu bahwa aku dapat memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang lain setelah kematian, mengapa aku harus begitu malu? Itu semua karena sistem anjing ini. Yi Feng menyadarinya kemudian dan terus bertanya. Tanpa diduga, sistem anjing itu mulai berpura-pura mati lagi dan tak pernah merespons lagi, seperti komputer yang mogok di tahun 1982. Ia terlalu malas membuang waktu. Rencananya telah selesai, dan semua kekhawatiran telah teratasi. Dalam sekejap, mata Yi Feng memancarkan cahaya penuh harap. Aku ingin menyelamatkan Lu Suyao dan bertemu pangeran ketiga manusia ikan.
Swiss. Lu Xinlan terkejut ketika mendengar suara itu. Menyelamatkan Lu Suyao. Jika ini dilakukan, pasti akan membuat marah pangeran ketiga klan Putri Duyung Tianlong. Ini bukan pertarungan biasa, melainkan bencana yang mengancam hidup dan mati puluhan ribu kultivator di Laut Cina Timur. Bencana akan datang. Lu Xinlan sangat ketakutan hingga wajahnya memucat, dan tanpa sadar ia ingin membujuknya. Namun, ketika ia tiba-tiba berdiri, ia melihat mata Yi Feng yang tenang dan cahaya bintang yang muncul dipenuhi dengan keyakinan yang tenang. Suasana hati Lu Xinlan yang terkejut tampak langsung tenang. Jika sang master yang bertindak, mungkin, masalah ini bukan tidak mungkin. Melihat sikap Yi Feng yang luar biasa, dan mengingat kultivasi kuat yang pernah ditunjukkannya di masa lalu, Lu Xinlan sedikit tenang, tetapi ia tidak dapat memahami mengapa sang guru bertindak. Menurutnya, Tuan Yi tak terduga, dan tindakannya pasti memiliki makna yang dalam. Bahkan dalam menghadapi tekanan yang besar, Lu Xinlan menggertakkan gigi dan membungkuk dalam-dalam kepada Yi Feng. Tuan Yi benar, Xinlan sangat mengaguminya, jika Anda membuat keputusan, Xinlan pasti akan bekerja sama. Meskipun ia tahu bahwa masalah ini bukan masalah kecil, menatap Yi Feng, hati Lu Xinlan dipenuhi dengan keyakinan yang tak terjelaskan. Yi Feng tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan saat ini ia seperti orang yang nekat. Dia mengangguk dengan tangan di belakang punggung, setenang gunung. Ya, di mana Lu Sulan sekarang? Bawa aku ke sana. Mendengar kata-kata tenang itu, dia tampak percaya diri dan tenang seolah-olah dia mengendalikan dunia. Lu Suyao mengangguk. Dia segera memimpin jalan dan langsung menuju area terlarang jauh di dalam menara Wanbao. Mereka berdua berjalan melewati beberapa pintu besar satu demi satu. Akhirnya, mereka berhenti di depan menara kaca 6 lantai. Pagoda itu terang dan berkilau, memantulkan cahaya senja matahari terbenam. Dari kejauhan, permata dan harta karun terlihat, tetapi seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menyelimutinya. Hanya warna yang indah dan aneh yang muncul, dan mustahil untuk melihat wujud aslinya. 5 kultivator wanita berbalut kain kasa putih berdiri diam dengan pedang di tangan mereka, seolah menyatu dengan pedang itu. Tak pernah ada riak di mata mereka yang acuh tak acuh. Mereka selalu berdiri diam di ruang terbuka seluas 10 kaki di depan menara, memancarkan makna dingin yang membuat orang-orang menjauh dari jarak ribuan mil. Tiba-tiba, mata kelima pelayan itu bergetar hebat, dan mereka diam-diam mengepalkan pedang di tangan mereka. Terlihat, Yi Feng, yang berpenampilan halus, berjalan perlahan, seperti manusia biasa yang sedang berjalan-jalan. Meskipun tampak seperti manusia biasa, mereka sangat berhati-hati. Kultivasi Tuan Yi sangat mengerikan, dan dia juga tamu terhormat menara Wanbao. Siapa yang berani bersikap sombong? Beberapa orang tidak tahu niat Yi Feng, dan berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Tuan Yi, silakan tinggal. Ini adalah area terlarang menara Wanbao Ku. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Yi Feng berhenti ketika mendengar suara itu dan membujuknya dengan sangat adil. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan Lu Suyao. Kalian berdua wanita, jadi kalian seharusnya merasakan hal yang sama tentang nasib Dewi itu. Mengapa tidak membantuku? Di masa depan, semua tanggung jawab akan kutanggung. Siapa yang menyangka hal itu terjadi begitu suara itu jatuh? Wajah beberapa pelayan berubah dingin, dan pemimpin itu menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Tuan, jangan bercanda. Sebagai tamu terhormat menara Wanbao Ku, kalian boleh mendiskusikan apa saja, tetapi ini satu-satunya hal yang mustahil. Perintah pangeran ketiga telah dikeluarkan, dan tak seorang pun bisa menentangnya. Nona tertua ditakdirkan untuk menjadi dewi. Ini takdirnya. Orang-orang ini sudah terlalu lama bertekuk lutut dan tidak bisa lagi berubah. Ditindas sampai sejauh ini, tidak apa-apa jika kalian tidak tahu bagaimana melawan, tetapi kalian masih menganggapnya sebagai takdir yang buruk. Yi Feng terlalu malas untuk membuang napas dan melangkah maju dengan wajah dingin. Bagaimana kalau aku bersikeras masuk? Saat suara berat itu terdengar, kelima pelayan itu tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, dan tubuh mereka seolah terpengaruh oleh aura tak terlihat. Aura mengerikan menyerbu. Itu hanya sebuah pertanyaan, tetapi aura mengerikan menyebar seperti gelombang. Kelima orang itu seperti dakwit di laut, dan mereka tidak berani menjawab. Itu terlalu mengerikan. Kultivasi semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Para kultivator wanita yang sebelumnya dengan tegas mencegah mereka tiba-tiba terdiam ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat seekor harimau terbangun, dan membeku di tempat dengan linglung. Mata mereka sudah dipenuhi ketakutan. Lebih baik bertemu langsung daripada mendengar tentangnya. Tuan Yi berhasil menjadi VIP Menara Wanbao dan mendukung Nona Xinlan sebagai pemilik gedung. Sungguh sangat mengerikan. Meskipun kekuatan ini hanyalah puncak gunung es, itu jauh di luar imajinasi mereka. Mereka tidak berani berbicara. Yi Feng sudah mulai melangkah maju. Sua, begitu sepatu bot awan itu melangkah keluar, sosok manusia biasa itu tampaknya telah menarik kekuatan langit dan bumi. Sosok yang datang dengan tangan di belakang punggungnya memancarkan sikap yang tak terduga. Di hadapan keberadaan seperti itu, rasanya tak ada seorang pun yang layak disebut.
Saat langkah itu jatuh, beberapa orang begitu ketakutan sehingga angin dingin bertiup langsung dari belakang mereka. Hanya setelah satu langkah, mereka kehilangan kegigihan. Sikap angkuh dan perkasa mereka yang biasa pun hancur. Tanpa sadar, mereka mundur tanpa sadar. Di depan mata, Yi Feng berjalan dengan tenang, seolah berdiri di antara langit dan bumi, dengan bayangan mengerikan di belakangnya. Setiap langkah, tekanan yang mengerikan itu semakin meningkat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lingkungan sekitarnya sudah menindas seperti kabut, dan tanah yang terbuat dari batu giok peri mulai retak. Kelima pelayan itu terus mundur, dikuasai rasa takut. Satu langkah, dua langkah. Yi Feng melangkah maju seperti biasa, tetapi kelima pelayan itu takut dan terus mundur. Mereka sudah berada di bawah pagoda, dan tidak ada jalan untuk mundur. Ting! Ketika tumit mereka menyentuh lingkaran sihir, beberapa orang sudah panik. Melihat Yi Feng masih melangkah, pemimpin itu menggertakkan gigi dan mengangguk memberi salam, suaranya sedikit gemetar. Yi, Tuan Yi, tolong berhenti. Bahkan jika Anda seorang tamu terhormat, Anda tidak bisa maju. Tidak ada jalan lain dalam masalah ini. Jika Anda bersikeras maju, kami harus memberi tahu kelima tetua. Ancaman terselubung itu terucap. Lu Xinlan dan kelima pelayan semuanya gugup. Kelima tetua memiliki kultivasi yang mengerikan dan status mereka sangat penting di pulau ini. Bahkan pria ini pun akan menunjukkan sedikit rasa hormat, kan? Di bawah tatapan tegang beberapa orang, Yi Feng hanya menunduk tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada tekanan sama sekali. Baiklah, kalau begitu kau bisa melaporkannya. Ini, kelima pelayan itu sangat terkejut hingga mata mereka terbelalak. Mereka saling memandang dengan gugup, dan keterkejutan di mata masing-masing terlihat jelas. Mereka tidak percaya bahwa Tuan Yi begitu mendominasi dan bersikeras menyebabkan bencana besar, dan bahkan tidak memberikan sedikit pun rasa hormat kepada kelima tetua. Apa yang harus mereka lakukan? Segalanya berkembang terlalu cepat, dan kelima orang itu terkejut dan bingung. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk menghadapi keberadaan seperti itu. Menggertakkan giginya, wanita terkemuka itu tidak punya pilihan selain menghancurkan slip giok di lengan bajunya. Krak! Dengan suara renyah yang samar, 5 aliran cahaya berkumpul di langit, menyebabkan awan berubah warna. Sosok-sosok tua muncul satu demi satu, dan tekanan menyebar, mengguncang seluruh menara Wanbao. Kelima tetua berdiri diam di udara, tatapan mereka acuh tak acuh. Melihat Yi Feng berdiri di depan menara, para dayang penjaga pagoda juga terkejut dan tak punya jalan keluar. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa gawatnya situasi ini, dan mata mereka menunjukkan sedikit kecurigaan. Mereka saling memandang dengan tenang. Pria tua yang memimpin mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan kata-katanya sangat hati-hati. Tuan Yi, mengapa Anda bertanya ini? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan para pria tua yang penuh arti, Yi Feng langsung ke intinya dan mengangkat matanya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menyelamatkan Lu Suyao, Anda tidak perlu membuang-buang napas. Apapun yang Anda katakan hari ini, aku akan masuk. Kelima orang itu langsung berubah warna. Menghadapi pria ini, mereka, sekelompok pria tua, tidak yakin akan peluang mereka. Namun, karena keadaan sudah sampai pada titik ini dan Tuan Yi begitu tangguh, mereka tahu tidak ada ruang untuk bermanuver. Mereka saling bertukar pandang, mengepalkan tinju, dan menatap Yi Feng dengan ekspresi serius. Dalam hal ini, kami tersinggung. Ini masalah serius, tolong jangan salahkan kami, Tuan, karena menindas minoritas dengan jumlah kami. Suara berat itu bergema, dan rambut serta janggut kelima lelaki tua itu menari-nari liar. Dalam sekejap, kekuatan jalan berkumpul bagai brokat, langit berpadu warna-warna aneh, dan tanah berangin kencang. Kultivasi mengerikan bagaikan sungai berkumpul dan miring, bagaikan bima sakti yang terbang di angkasa. Di hadapan kekuatan yang begitu dahsyat, pelayan dan Lu Xinlan tiba-tiba berubah warna, seolah menghadapi kiamat. Seluruh gedung Wanbao juga dikejutkan oleh pemandangan ini, menatap orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan panik. Seandainya itu di masa lalu, melihat efek spesial yang keren, kelima orang itu tampil gemilang. Yi Feng juga pasti menantikannya. Tapi sekarang, dia sudah lama meragukan kekuatannya sendiri, dan hanya ingin menyusahkan Lu Suyao, jadi dia tidak punya energi untuk peduli pada pecundang lainnya. Dia mengangkat matanya dengan dingin dan melambaikan tangannya, matanya penuh dengan ketidaksabaran. Seperti yang diharapkan, dengan gelombang ini, efek khusus di langit menghilang, dan kelima lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan wajah berdebu, mata mereka penuh keterkejutan. Ini, mereka pikir mereka bisa menghadapi Yi Feng sebelum mereka bisa mengalahkannya, dan setidaknya mereka bisa melawan beberapa gerakan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak bisa bertahan setelah satu pertemuan. Hei, mereka semua pecundang. Yi Feng menghela napas tak berdaya, terlalu malas untuk memperhatikan kelompok lelaki tua ini, dan tidak peduli pada pelayan yang akan membantu dan Lu Xinlan, dan hendak melanjutkan berjalan. Siapa yang tahu, lelaki tua di depan yang bangkit ketakutan dan menggertakkan giginya lagi. Tunggu sebentar, Tuan, Anda memiliki basis kultivasi yang dalam, kami bukan tandingan Anda.
Tetapi pagoda ini berisi banyak senjata ajaib menara Wanbao kami, dan daerah sekitarnya ditutupi oleh susunan warisan kuno. Inilah asal-usul nama menara Wanbao kami. Tidak ada yang menggoyahkannya selama puluhan ribu tahun, dan itu jelas bukan reputasi yang salah. Saat orang ini berbicara, para tetua lainnya juga memberi hormat, dengan tatapan penuh keyakinan. Ya, Tuan, Anda memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan kami sangat mengagumi Anda, tetapi jika Anda berpikir dapat melakukan apapun dengan mengalahkan kami, dan Anda akan menyebabkan bencana besar tanpa mempedulikan keselamatan semua makhluk hidup di pulau ini, Anda terlalu meremehkan orang lain. Tuan Yi, mohon maafkan saya karena berani menasihati Anda. Basis kultivasi Anda juga sulit untuk memasuki menara ini, dan menghadapi Putri Duyung Tianlong bukanlah langkah yang bijaksana. Lebih baik berhenti sesegera mungkin, dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tuan, Anda adalah orang yang sangat berbakat di dunia ini. Kebenaran bahwa ada dunia di luar dunia ini tentu saja tidak perlu kami katakan lagi. Saya harap Anda berpikir dua kali. Sekelompok tetua menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan mata mereka penuh dengan kecerdikan dan kebijaksanaan yang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Setelah beberapa patah kata, pagoda di depan mereka tampak benar-benar sempurna, dan klan Tianlong Jiao bagaikan bulan terang di langit, yang benar-benar tak terjangkau oleh dunia. Menjadi musuh mereka sama saja dengan mencari kematian. Namun, mereka belum menyelesaikan kata-kata mereka. Yi Feng sudah terus berjalan, berdiri di bawah menara dan mengulurkan tangan ke depan. Di mata orang banyak yang tak berdaya. Dengan suara berderit, formasi kuno legendaris menara Wanbao yang tak tergoyahkan itu seolah tak ada sama sekali, dan pintu pagoda yang tertutup perlahan didorong terbuka. Desis. Senyum kelima tetua tampak canggung di wajah mereka, dan mereka semua membatu di tempat. Tadi dia mengatakan betapa kuatnya formasi di sini, dan Yi Feng tetap tidak bisa masuk. Detik berikutnya, Yi Feng mendorong pintu dan masuk. Adegan mengabaikan formasi ini membuat mereka bertanya-tanya apakah formasi di sini hanyalah khayalan belaka. Namun, fluktuasi di sekitar pagoda terus memberi tahu mereka bahwa formasi itu masih ada. Namun, itu tidak bisa menghentikan Yi Feng. Di dalam pagoda, ada banyak senjata yang dipajang di aula, semuanya adalah senjata suci tingkat surgawi. Cahaya redup menerangi sekeliling. Jika ada orang lain yang hadir, mereka pasti akan tersentuh dan mengagumi warisan menara Wanbao. Dahulu kala, Lu Suyao juga merindukan pagoda ini dan bangga dengan warisan menara Wanbao. Tanpa diduga, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk sendirian di dalamnya, tetapi yang tersisa hanyalah kesepian dan keputusasaan. Hanya butuh beberapa hari, nyonya tertua dari keluarga Lu kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan pemilik bangunan terlebih dahulu, dan status serta kejayaan aslinya hilang selamanya. Sekarang ia telah menjadi bidadari, dan akan menjadi budak untuk melayani klan Putri Duyung Tianlong. Perbedaan antara situasi sebelumnya dan selanjutnya bisa dikatakan seperti jatuh dari awan ke lumpur. Tidak ada perubahan yang lebih besar dalam hidup daripada ini. Harga diri yang pernah dimilikinya telah lenyap. Duduk sendirian di pagoda, mata Lu Suyao dipenuhi rasa malu dan dendam. Ia adalah putri sulung keluarga Lu, seorang dewi yang pernah dikagumi ribuan orang. Kini, ia berada dalam situasi di mana ia tak bisa mendapatkan pertolongan dari surga maupun bumi. Kesedihan memenuhi hatinya, dan air mata berlinang di pelupuk mata Lu Suyao. Di pagoda yang sunyi, ia terisolasi dari dunia dan hanya bisa menunggu datangnya takdirnya. Hanya kesepian dan keputusasaan yang tak berujung menyebar, menelan dendamnya. Dari kesedihan dan kemarahan saat ia memasuki pagoda hingga keputusasaan dan kesepian saat ini. Tak seorang pun tahu tentang kesepian dan penghinaan Lu Suyao. Sekalipun ini takdirnya, ia tak mau menyerah. Ketika ia memikirkan manusia ikan menjijikkan yang akan mempermalukannya dari posisi tinggi, ia tak bisa menerima apa yang disebut takdir ini. Kejayaan yang pernah ia miliki bagaikan awan yang berlalu. Hanya kesepian saat ini yang menemaninya untuk waktu yang lama. Hanya dalam setengah hari, rasanya seperti 10.000 tahun. Air mata bening mengalir di wajahnya. Lu Suyao yang keras kepala menyerah sepenuhnya. Cahaya di tangannya berkedip, dan wujud asli dari belati yang indah muncul. Melihat cahaya dingin yang dipancarkan belati itu, Lu Suyao menyunggingkan senyum getir. Aku tidak menyangka pada akhirnya, hanya cahaya kecil ini yang akan menghiburku. Kekaguman dan rasa hormat dunia hanyalah hampa. Orang-orang berbakat di pulau ini hanyalah budak Putri Duyung Tianlong. Haha, hahaha. Lu Suyao tertawa terbahak-bahak hingga air matanya jatuh, dan ia melihat segalanya. Sekalipun ia menjadi pemilik menara Wanbao sesuka hatinya, dan sekalipun ia akan berkuasa di masa depan, ia tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Putri Duyung Tianlong pada akhirnya, dan hidup tanpa martabat. Fantasi kebebasan yang tak realistis hancur total saat ini. Hidup memang seperti ini. Hanya dengan mengalami keputusasaan kegelapan secara langsung, kau dapat mengetahui betapa tak realistisnya fajar fantasi itu. Tak seorang pun berani menyentuh kekuatan Putri Duyung Tianlong. Kegelapan yang telah menyelimuti Laut Cina Timur selama puluhan ribu tahun tak berujung. Tidak ada fajar, ini hanya mimpi.
Senyumnya memudar. Lu Suyao memegang belati dengan kedua tangannya, perlahan mengangkatnya ke udara, mengarahkannya ke jantungnya, memejamkan mata sedikit, dan tampak lega. Ia hendak menikam dan mengakhiri hidup ini tanpa penyesalan. Namun, di saat yang sama ia menikam, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Kemudian ia melihat sesosok muncul di pintu, dengan cahaya redup seperti matahari pagi. Sosok giok tinggi itu tampak tak nyata, tetapi di bawah sinar matahari di belakangnya, sosok itu tampak sangat agung. Lu Suyao hampir menjatuhkan belati di tangannya. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia ngeri mendapati bahwa orang yang datang adalah Yi Feng. Ia ngeri. Pria mengerikan yang telah membantu Lu Xinlan ini, benar-benar akan datang ke sini. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah ia tidak tahu apa yang disebut aturan yang ditetapkan oleh pangeran ketiga? Pikiran Lu Suyao kosong. Ia tak pernah menyangka Yi Feng akan muncul di hadapannya. Namun, tepat ketika ia kebingungan, Yi Feng tiba-tiba melangkah maju dengan mantap. Ia meraih tangan gioknya. Ikuti aku. 3 kata pendek ini berdenting bagai lonceng raksasa. Jantung Lu Suyao tiba-tiba berdebar kencang, mata indahnya melebar, dan ia menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan tubuh gemetar. Hatinya, yang baru saja mati suri, tiba-tiba menyala terang, dan mata indahnya menatap Yi Feng bagai lonceng tembaga. Pria ini, ia benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Semua ini bahkan lebih tak masuk akal daripada mimpi. Mengapa ia melakukan ini? Tidakkah ia tahu apa yang telah ia lakukan? Namun, menatap mata Yi Feng yang murni dan tegas, air mata Lu Suyao tiba-tiba jatuh. Ia tampak benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Meskipun ia tak tahu alasannya, kemunculan Yi Feng bagaikan fajar yang terbit. Sekalipun hanya secercah harapan, ia tak ingin melewatkannya. Dia langsung menggertakkan giginya dan berdiri, menggenggam erat telapak tangan Yi Feng. Dia jelas merasakan telapak tangan ini begitu hangat dan kuat, memberinya kekuatan dan rasa aman yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia seperti sehelai rumput bebek yang melayang kemana-mana, dan direnggut oleh seseorang. Ia ditarik oleh Yi Feng dan langsung berjalan keluar pintu. Saat ia melangkah menaiki tangga, kakinya terasa lemas. Ia tak pernah menyangka bisa keluar dari pintu dengan selamat. Tapi, bisakah dia benar-benar menyelamatkanku? Jangan bicara tentang pangeran ketiga yang ditakuti. Formasi bangunan kuno, 5 tetua yang kuat, dan kekuatan lain di pulau serta pemilik pulau mungkin merupakan rintangan besar. Namun, saat ia berpikir, ia mendapati Yi Feng telah menariknya keluar dari pagoda dengan mudah, seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali, dan formasi warisan kuno itu seolah menghilang tanpa jejak. Lu Suyao terkejut. Sebelum ia sempat memikirkannya dengan saksama, ia mendapati kelima tetua berdiri diam di depannya dengan wajah pucat, tanpa keagungan seperti sebelumnya, dan beberapa pelayan mengangguk patuh, tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya mereka semua menutup mata saat ia keluar dari pagoda. Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka semua telah dikalahkan oleh tuannya? Demi menyelamatkannya, sang guru bahkan mengalahkan kelima guru lainnya dan menghancurkan formasi warisan kuno Menara Wanbao. Sungguh cara yang mengerikan. Desis. Lu Suyao semakin terkejut, matanya yang indah bergetar. Tepat saat Lu Suyao berdiri di sana dengan kaget. Langit dipenuhi cahaya yang mengalir, dan beberapa aura kuat muncul di depan matanya, seperti bintang jatuh. Ada aura yang sangat menakutkan di depan pagoda. Semua raksasa di pulau itu hadir. Hanya menghadapi formasi seperti itu, detak jantung Lu Suyao semakin cepat. Ketika dia melihat lelaki tua berambut perak melangkah keluar dari kehampaan bersama 4 wanita cantik, dia begitu ketakutan hingga dia mengepalkan jari-jari gioknya di lengan bajunya. Benar saja, pemilik Pulau Hitam juga terkejut. Lelaki tua berambut perak itu tersenyum, dan memancarkan aura yang tak terduga. Pemilik pulau ini jarang muncul dalam 10.000 tahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul, dan dia pasti datang untuk urusan hari ini. Mata Lu Suyao menunjukkan ketakutan, dan hatinya langsung menegang. Melihat pemilik pulau dan semua raksasa muncul, puluhan sosok memancarkan aura mengerikan. Di hadapan formasi seperti itu, ia sama sekali tak berdaya dan tak berani berkata apa-apa. Benar saja, situasi menjadi tak terkendali. Tekanan mengerikan menyebar, dan harapan seakan sirna. Saat ini, Lu Suyao tak lagi menyimpan 1000 keluhan di hatinya, dan ia telah terbangun. Kemampuan Tuan Yi untuk membantu di masa sulit sudah merupakan kebenaran agung yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Ia tak akan pernah membiarkan Tuan Yi mengambil risiko dan menyinggung publik. Ia bisa melihat fajar harapan di dunia pada akhirnya, dan ia tak menyesal. Saat ia menggertakkan giginya dengan susah payah, penguasa Pulau Hitam, Si Tianchuan, menundukkan pandangannya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, menatap dingin ke arah kelima tetua. Teman-teman lamaku, pengorbanan surgawi sudah dekat, dan kalian harus tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Apa alasan keributan di Menara Wanbao? Meskipun itu hanya pertanyaan biasa. Kelima tetua tampak hikmat, lalu maju untuk memberi hormat dan berbisik. Melihat tatapan ketakutan ini, Yi Feng sedikit mengernyit. Sepertinya orang yang datang ini cukup penting.
Lu Xinlan, yang sedang memandang dari kejauhan, maju tepat waktu, dan nada suaranya terdengar sangat hati-hati. Tuan, pria ini adalah penguasa Pulau Hitam kami, si Tianchuan. Semua 72 pulau di Laut Cina Timur mematuhi perintahnya. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya, dan metodenya sangat mengerikan. Saya harap Anda lebih berhati-hati. Dibandingkan dengan yang lain, Lu Xinlan sedikit lebih tenang. Dia sudah menyadari bahwa dia akan mengikuti keinginan tuannya. Namun sekarang, menghadapi seluruh jajaran petinggi Pulau Hitam, bahkan penguasa Pulau Si Tianchuan pun keluar, dia masih tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, dan suaranya sedikit panik. Bagaimanapun, monster tua ini bertanggung jawab atas seluruh Laut Cina Timur. Jika kelima tetua agung adalah fondasi Menara Wanbao, pria ini adalah eksistensi terkuat di Laut Cina Timur. Raksasa manapun harus hormat di hadapannya. Yi Feng mengangguk ketika mendengar suara itu, tanpa riak di matanya. Emosi, ini adalah bos klan Putri Duyung Tianlong. Pantas saja semua orang di sekitarnya takut. Yi Feng tidak takut pada tuannya, jadi bagaimana mungkin dia takut pada antek terbesar ini? Reaksi acuh tak acuh ini tentu saja membangkitkan kecurigaan para raksasa di sekitarnya. Dalam beberapa tarikan napas, ada indera ilahi yang terus-menerus menyelidiki, dan mereka tenggelam dalam aura tak terlihat satu demi satu. Warna kecurigaan semakin kuat, dan seluruh tempat menatap mereka. Setelah kelima tetua berbisik, si Tianchuan juga mengalihkan pandangannya. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di matanya yang tersenyum dan tenang. Jadi, Anda adalah Tuan Yi. Anda baik hati, dan saya sangat mengagumi Anda, tetapi Dewi Lu Suyao sudah ditakdirkan. Ini adalah masalah Laut Cina Timur saya, dan tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Saya harap Anda akan berhenti dan menjaga perdamaian Laut Cina Timur. Kata-kata yang mendalam itu terdengar, dan para raksasa di sekitarnya sedikit terkejut. Betapa kejamnya si Tianchuan. Seberapa sopan dia kepada orang lain selama puluhan ribu tahun. Namun, orang-orang ini bukanlah orang biasa, dan mereka merasa lega setelah berubah pikiran. Yi Feng baru-baru ini menjadi terkenal. Sulit untuk mendeteksi kedalamannya dengan puluhan indera ilahinya. Tak perlu dikatakan lagi tentang kultivasinya yang mendalam. Orang seperti itu memang memenuhi syarat untuk membuat pemilik pulau membuat pengecualian. Melihat situasi yang rumit ini, para raksasa juga bergema satu demi satu. Tuan Yi, kata-kata pemilik pulau adalah yang kita semua harapkan, mohon pikirkan baik-baik. Ya, Anda baik hati dan seharusnya menjadi teladan bagi dunia, tetapi selalu ada pengecualian. Saya yakin Anda dapat memahami kesulitan kami. Saya harap Anda bisa berhenti di sini. Ya, Lu Suyao ini telah dikeluarkan dari Menara Wanbao. Dia hanyalah orang tak berguna dengan paras cantik. Dengan status Anda tidak perlu mengarungi air berlumpur demi seorang wanita dan menukarnya dengan kedamaian seluruh Laut Cina Timur. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang kau katakan masuk akal. Aku yakin kau sudah memikirkan mana yang lebih penting. Kita tidak perlu bicara lagi, kan? Para raksasa di semua sisi cukup kuat, dan apa yang mereka katakan adalah untuk pertimbangan bersama. Di mata orang-orang ini, hidup dan mati satu orang hanyalah rumput. Bahkan jika itu menyangkut ribuan orang, tidak akan ada gelombang. Selama ribuan tahun, siapa yang belum pernah melihat pemandangan lautan darah dan segunung mayat? Sekarang hanya seorang wanita, tentu saja tidak layak disebut. Bahkan Lu Suyao, mendengarkan kata-kata moral secara keseluruhan seperti ini, merasa getir dan tak berdaya. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya. Itulah faktanya. Dibandingkan dengan stabilitas seluruh Laut Cina Timur, dia benar-benar tidak berarti. Setiap manusia dengan sedikit strategi tahu bagaimana membuat pilihan. Belum lagi, ada keberadaan yang menakutkan seperti Tuan Yi. Kebenaran dunia seringkali seperti ini. Terkadang sangat konyol dan tak berdaya. Seseorang harus berkorban, dan selalu mustahil untuk membuat semua orang bahagia. Disebut pahlawan yang mengorbankan hidupnya untuk kebenaran. Jika dia tidak berkorban, Laut Cina Timur akan menghadapi murka klan Putri Duyung Tianlong. Itu bencana. Lu Suyao menggertakkan giginya, penuh rasa terima kasih atas kebaikan Yi Feng, dan tidak ingin membiarkan Tuan mengambil risiko lagi dan mematuhi nasib tak berdaya ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Yi Feng sama sekali tidak banyak berpikir. Sejak awal, Yi Feng sudah kehilangan semua IQ-nya dan tidak punya nyali. Apa yang dia lakukan hanyalah bertarung melawan klan Putri Duyung Tianlong. Tanpa menunggu Lu Suyao berbicara, Yi Feng sudah menatap semua orang dengan tatapan dingin, dan nadanya terdengar sedikit tidak sabar. Kalian, sudah selesai bicara. Semua orang tercengang ketika mendengar suara itu, seolah-olah mereka mencium sesuatu yang salah. Dalam keadaan terkejut dan curiga, Yi Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap dingin, nadanya semakin tegas. Hari ini, aku akan membawa Lu Suyao pergi. Ini, seluruh penonton tercengang. Sikap tegas yang tak terduga itu langsung mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa pria ini begitu bodoh dan benar-benar bertekad untuk membuat masalah. Membawa Lu Suyao pergi, bukankah ini akan membuat seluruh Laut Cina Timur terguncang? Belum lagi para raksasa di pulau itu saling menatap dengan linglung.
Bahkan Lu Suyao sendiri terkejut dan tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan begitu dihargai oleh pria itu sehingga dia akan membantunya bahkan jika dia marah. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Puluhan raksasa berdiri di sekitar, tetapi mereka tidak berani bertindak sendiri. Meskipun Yi Feng sendirian di ladang, hanya ditemani dua wanita, tingkat kultivasinya yang tinggi telah mengejutkan sekeliling hingga hening. Akhirnya, wajah penguasa Pulau Si Tianchuan menjadi gelap, dan ia tersenyum dengan mata menyipit lalu melangkah maju. Tuan Yi, saya sarankan Anda untuk tidak bertindak sendiri. Saat suara berat itu bergema, aura pemilik pulau berambut perak melonjak. Bahkan sebelum ia bergerak, ia ketakutan seperti harimau yang baru bangun. Bahkan keempat pelayan di belakangnya merasakan tekanan meningkat tajam dan mundur satu demi satu. Pemilik pulau akan bertindak sendiri. Para raksasa di seluruh ladang tegang dan napas mereka menjadi hati-hati. Di mata berbagai warna yang ketakutan, ada tekanan berat yang muncul, dan ada juga warna-warna aneh yang mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang kultivasi pemilik pulau. Para raksasa di sekitar mulai mundur terus-menerus. Perang akan segera pecah. Tetapi postur ini tidak lagi membuat Yi Feng bersemangat. Dia hanya ingin bertarung dengan manusia ikan, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain. Bajingan tua ini hanya membuat onar. Kalau berani, jangan cuma omong kosong, ayo dan biarkan kuda-kuda itu datang. Kau di sini untuk membuat pernyataan kejam, kan? Siapa yang tidak bisa melakukan itu? Yi Feng juga melangkah maju, dengan tatapan tajam di matanya. Kalau mau bertarung, ayo coba. Suara berat itu memancarkan aura mengerikan, dan kekuatan dahsyat ombak laut langsung menenggelamkan matanya. Si Tianchuan merasa seluruh tubuhnya ditelan laut, dan kepalanya berdengung. Perasaan tertekan yang mengerikan ini langsung membangkitkan ingatannya yang mengerikan. Dibandingkan dengan Putri Duyung Tianlong, rasanya hampir sama. Siapa pria ini? Si Tianchuan terkejut hingga pikirannya kosong, lalu berdiri diam dan tidak berani bergerak. Para raksasa dan orang suci di sekitarnya hanya merasakan tekanan, dan mereka juga terkejut oleh angin dingin yang menerpa punggung mereka. Selama beberapa tarikan napas, para raksasa Pulau Hitam mengepung mereka semua, tetapi mereka tetap berdiri diam seperti antek-antek, tercengang di tempat. Melihat semua ini dari kejauhan, para pahlawan di pulau yang mendengar suara itu semuanya berubah warna karena gempar. Satu orang mengejutkan para pahlawan di seluruh pulau. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Melihat sosok yang berdiri dari kejauhan, dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan hanya keterkejutan hebat yang memenuhi sekeliling. Bahkan Santo Lu Chai Wei, yang memiliki kartu truf yang mengerikan, berdiri di satu sisi dengan mata terbelalak. Seluruh hadirin terkejut, dan tak seorang pun berani menanggapi. Puluhan raksasa di Pulau Hitam tercengang oleh aura mengerikan Yi Feng. Mereka tak pernah menyangka Tuan Yi bahkan lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Bahkan jika pria ini akan menyebabkan bencana besar, mereka tak berani membujuknya. Tubuh dan pikiran semua orang sudah terguncang hebat. Kedua wanita di belakang Yi Feng bahkan lebih terkejut lagi, dan mereka dikejutkan oleh aura tak terkalahkan Tuan Yi, dan mereka sangat mengingat adegan mendominasi yang mengejutkan penonton. Melihat keheningan di antara seluruh hadirin, Yi Feng sama sekali tidak terkejut. Orang-orang ini selalu menghormati manusia ikan sebagai dewa, dan mereka tak berani melawan ketika diganggu. Mereka tipikal pengganggu yang takut pada yang kuat dan pasti akan takut ketika bertemu pria tangguh. Yi Feng terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Namun, puluhan orang di sekitarnya adalah saksi mata yang siap sedia. Jika mereka menyentuh Lu Suyao saat ini, pasti akan sampai ke telinga pangeran ikan. Memprovokasi manusia ikan di depan umum pasti sangat efektif. Ini benar-benar rencana yang sempurna. Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi dirinya sendiri, dan segera menggenggam tangan Lu Suyao lagi. Sentuhan hangat itu, wajah Lu Suyao dipenuhi rasa tidak percaya, kaget, dan malu yang bercampur aduk di matanya. Dulu ia adalah Dewi Menara Wanbao, dikagumi banyak orang, dan tak seorang pun berani mendekatinya. Sekarang ia telah menjadi Dewi, dan tak seorang pun berani mendekatinya. Dulu baik-baik saja secara pribadi. Tapi di depan umum, jika seseorang memegang tangannya, itu sama saja dengan mencari kematian. Tindakan berani di saat hidup dan mati itu menggetarkan jantung Lu Suyao seperti dentuman drum, dan di saat yang sama, ada kehangatan aneh yang menyebar di hatinya. Ia berdiri di sana dengan perasaan campur aduk untuk sementara waktu, dan bahkan di depan umum, ia tidak menarik tangan gioknya seperti sebelumnya. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Puluhan raksasa di sekitarnya terbelalak lebar. Tuan Yi begitu berani. Ini memprovokasi keagungan pangeran ketiga di depan semua orang. Tuan Pulau Si Tianchuan juga terkejut dan matanya bergetar. Jika orang lain berani melakukan ini, dia akan berpikir bahwa mereka hanyalah pemuda bodoh yang tidak punya apa-apa selain keberanian. Sungguh konyol dan tidak pantas disebutkan bahwa mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri demi seorang wanita. Tapi Yi Feng tidak akan pernah melakukan itu. Pria ini memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Entah berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai tingkat tinggi saat ini. Kemuliaan dan aib dunia hanyalah fatamorgana baginya dan sama sekali tidak menarik.
Bagaimana mungkin orang seperti itu tergerak oleh wanita? Pada saat ini, semua pejabat tinggi di pulau itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Yi dengan sengaja memprovokasi pangeran ketiga. Langkah ini pasti memiliki makna yang dalam. Bagaimana mungkin langkah yang begitu berarti itu dianggap bodoh dan mencari kematian? Ekspresi si Tianchuan menjadi semakin serius, dan dia menatapnya dengan pikiran yang dalam. Melihat pemilik pulau itu takut, bagaimana mungkin orang lain berani berbicara? Puluhan mata dipenuhi ketakutan, semuanya curiga dan terkejut. Suasana hening total. Yi Feng tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa trik berpegangan tangan di depan umum tampaknya berhasil. Masalah ini sudah selesai, dan ada saksi. Selama mereka memberitahu, pangeran ketiga yang bejat itu pasti akan datang untuk membuat masalah di masa depan. Di saat kritis ini, kita harus menambah bahan bakar ke api. Memikirkan hal ini, Yi Feng memegang tangan Lu Suyao dan melihat sekeliling dengan dingin. Hari ini, aku akan membawa Lu Suyao pergi. Siapa yang berani menolak? Jika ada yang tidak setuju, kalian bisa melapor ke klan Putri Duyung Tianlong. Suara berat itu bergema. Suara itu hampir saja memberitahu orang-orang ini bahwa aku sedang mencari kematian. Pesuruh biasa manapun harus memberitahu. Apakah pangeran manusia ikan itu masih bisa menoleransinya? Kali ini, situasinya benar-benar stabil. Yi Feng sangat puas dengan kemampuan aktingnya, dan segera membawa Lu Suyao dan melangkah maju. Seperti yang diharapkan, para raksasa di antara penonton takut padanya dan diam-diam memberi jalan. Yi Feng sangat gembira dan berjalan dengan sangat tenang. Di mata penonton, ia tampak merasakan kebencian yang mendalam dan telah meramalkan pertempuran balas dendam yang mengerikan di masa depan. Untuk menarik cukup banyak kebencian, Yi Feng berjalan semakin mantap, dan hampir memainkannya dalam gerakan lambat. Saat ini, ia ingin memainkan BGM Dewa Penjudi, agar orang-orang ini membencinya. Tetapi di mata orang lain, Tuan Yi, yang terus-menerus memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur, begitu mengerikan. Siapa yang berani mengatakan tidak? Jika ada yang tidak setuju, kalian dapat melaporkannya kepada Putri Duyung Tianlong. Suara dingin itu terus bergema di benak semua orang. Dari kata-kata ini, puluhan pria besar merasakan aura tak terkalahkan yang memandang rendah dunia. Jika mereka tidak memiliki cukup kepercayaan diri, siapa yang berani bertanya kepada lingkungan sekitar seperti ini? Bahkan, berani melaporkannya kepada Putri Duyung Tianlong. Jelas bahwa ia tidak menganggap serius pihak lain. Pria ini jelas tidak menunjukkan semua kekuatannya sekarang. Bahkan jika ia menghadapi Putri Duyung Tianlong, ia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Kultivasi ini jauh melampaui ekspektasi. Yang lain sangat terkejut, dan Lu Suyao, yang secara pribadi dipegang tangannya, bahkan lebih berdebar-debar. Meskipun krisis sudah di depan mata, dia perlahan-lahan berhenti panik. Melihat sikap pria itu yang mendominasi dan menakjubkan, dia tampak tercengang. Langkahnya yang tidak tergesa-gesa menunjukkan kepercayaan diri untuk mengendalikan segalanya, dan sosoknya yang tinggi dan anggun memancarkan temperamen yang tak tertandingi, yang benar-benar membuat Lu Suyao takjub. Mendominasi, kuat, sikap luar biasa mengejutkan hati Lu Suyao. Dia belum pernah melihat orang berani melawan Putri Duyung Tianlong seperti ini. Jelas, mereka semua bertindak tidak masuk akal, tetapi perlahan-lahan matanya bergerak. Saat suhu di tangannya meningkat, sepertinya dingin di hatinya juga mencair. Dibandingkan dengan para raksasa di pulau yang penuh dengan omong kosong tentang situasi keseluruhan. Pria ini penuh darah dan perasaan yang tulus, dan dia adalah pria sejati. Kesabaran jangka panjang memang bisa menghasilkan stabilitas sementara, tetapi jika hidup tanpa martabat, apa gunanya? Semua orang tahu kebenarannya, tetapi tak seorang pun berani mempraktikkannya. Hanya Tuan Yi yang berani mengulurkan tangan membantunya di saat krisis. Meskipun para raksasa Pulau Hitam ada di hadapannya, tak seorang pun bisa menandingi sosok ini. Sosok tunggal itu membuka jalan ke depan. Seolah-olah ia berdiri gagah di antara langit dan bumi. Di hadapan sosok ini, para raksasa luar biasa di masa lalu tampak biasa-biasa saja seperti ayam dan anjing. Lu Suyao terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan kabut muncul di mata indahnya, tetapi tak ada lagi keputusasaan, hanya terharu dan kagum. Melakukan apa yang tak berani dilakukan orang lain, inilah pahlawan sejati. Di tengah kekacauan, Lu Suyao pun menggenggam erat tangan Yi Feng, meninggalkan segalanya, hanya bersedia mengikutinya keluar dari kerumunan dan menghancurkan rasa malu yang telah lama ada. Merasakan jabat tangan gugup gadis itu, Yi Feng merasa kemajuannya berjalan lancar, dan kebenciannya pasti sudah memuncak, yang membuat gadis itu khawatir. Tepat saat ia hendak keluar dari kerumunan, sebuah suara mendesak tiba-tiba datang dari belakang. Tuan Yi, tunggu. Teriakan tiba-tiba ini tidak terduga oleh Yi Feng. Cek-cek, tiba saatnya melontarkan komentar kasar. Orang-orang ini pasti akan memberitahu nanti, dan perang tak terelakkan. Yi Feng gembira mendengar ini. Ia menstabilkan raut wajahnya yang penuh harap, lalu kembali memasang wajah dingin. Ada apa? Ketika ia berbalik dan menatap dingin, si Tianchuan menggertakkan giginya, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat. Tuan, Pak Tua, aku bersedia pergi bersamamu.
Mendengar bahwa kalimat itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, mata Yi Feng melebar bingung. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.